Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Untuk kali ini saya akan coba bahas eh, tentang penggunaan media yang biasa teman-teman gunakan untuk kultur pakan alami, terutama kutu air ya teman-teman. Sebagai pembahasan kali ini saya akan ambil 3 media saja. Yang pertama green water atau air hijau, yang kedua kohe, yang ketiga air lele. Nah, 3 ini yang sering digunakan untuk teman-teman untuk kultur kutu air ya teman-teman. Nah, beberapa kali ada yang tanya sama saya, bagusan mana digunakan untuk kultur kutu air. Nah, saya coba kasih paparan. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, beberapa cara ini memang ada plus minusnya ya. Jadi ada positif, ada negatifnya. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan yang mana yang cocok teman-teman gunakan di daerah masing-masing, atau mungkin teman-teman yang sukanya gimana, yang penting mudah dan hasilnya banyak. Nah, intinya sebenarnya di hasil ya teman-teman. Kalaupun caranya aneh-aneh ternyata hasilnya banyak, ya itu berarti teman-teman sudah berhasil untuk kultur kutu air. Nah, jadi yang akan saya bahas kali ini beberapa pertanyaan gimana plus minusnya untuk masing-masing sistem ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas green water ya, atau chlorella KW, atau air hijau dan lain sebagainya. Intinya air hijau yang menggunakan pemupukan urea, NPK dan kawan-kawannya ya teman-teman. Untuk positifnya sendiri yang saya rasakan, yang pertama pastinya bersih teman-teman. Jadi otomatis karena terukur, dia cenderung lebih bersih daripada cara yang lain teman-teman. Nah, kalau teman-teman penggunaan takarannya pas dan ukurannya pas, maka hasil yang akan didapatkan itu cukup bersih ya teman-teman. Tinggal teman-teman maintenance-nya nanti gimana. Oke, kemudian yang berikutnya hasilnya banyak. Nah, dan cenderung besar-besar si moinanya tadi, karena memang kandungan alga di green water itu cukup bagus ya teman-teman, sehingga si moina kutu airnya itu cenderung cepat produksi dan besar-besar. Oke teman-teman, itu untuk sisi positifnya. Sementara untuk negatif atau kekurangannya menurut saya, yang pertama sistem ini memang butuh starter ya teman-teman. Starternya yang pasti bukan sembarang air yang berwarna hijau. Jadi teman-teman nggak bisa ngambil air hijau di sungai atau di kolam untuk dijadikan starter yang dengan mengharapkan itu nanti hasilnya akan bagus. Nah, starternya dapatnya dari mana? Ya, yang paling mudah ya teman-teman bisa dapatkan dari teman-teman seller ya, penjual si starter green water itu teman-teman. Itu yang mulanya, yang awalnya. Kemudian selanjutnya kekurangannya adalah sinar matahari. Nah teman-teman,
karena ini fitoplankton ya, butuh sinar matahari yang cukup. Nah, ketika musim hujan tentunya teman-teman butuh treatment khusus untuk menyiasati gimana supaya si air hijau itu jadi. Nah, jadi nggak bisa kita kultur di dalam ruangan misalnya tanpa penggunaan mungkin lampu UV dan sebagainya. Nah, karena si alganya itu memang butuh sinar matahari teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman harus menggunakan takaran pupuk yang pas. Jadi ketika takarannya meleset tidak sesuai, nah itu yang akan menjadikan si air hijau itu tidak akan jadi tepat pada waktunya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus, misalkan teman-teman beli dari penjual air hijau dan sebagainya, perhatikan takarannya, perhatikan arahannya agar teman-teman dapat menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Oke, kemudian yang selanjutnya yang saya kategorikan ke dalam kekurangannya, si air hijau ini butuh waktu yang lebih lama teman-teman. Jadi untuk kultur airnya saja minimal waktu yang dibutuhkan itu 7 hari ya teman-teman. Kemudian sesudah matang baru masuk starter kutu airnya. Nah biasanya 3 hari kemudian baru dia akan panen. Nah jadi butuh waktu lebih lama. Kalau dihitung dari awal kultur si air hijau sampai panen kutirnya, minimal waktu yang dibutuhkan adalah 10 hari ya teman-teman. Jadi pertanyaannya teman-teman sabar atau tidak menunggu waktu sekitar 10 hari tersebut. Nah pastinya harus disiasati dengan jumlah kolam yang lebih banyak juga. Jadi kalau cuma punya 1 kolam dan kolam kecil, teman-teman sepadan atau tidak dengan usaha dan waktu yang ditunggu itu teman-teman harus pikirkan lagi. Kemudian selanjutnya kekurangannya, nah dia hanya 1 kali produksi saja dan harus ganti total teman-teman. Biasanya kalau si air itu sudah dimakan sama kutu airnya, dari hijau dia akan berubah jadi coklat, akan berubah jadi bening. Nah kalau tidak di treatment lagi ya tentu saja tidak akan berkembang sempurna teman-teman. Nah seperti itu kira-kira gambaran untuk si air hijau atau green water teman-teman. Nah selanjutnya kita akan bahas kohe. Nah penggunaan kohe yang juga salah satu favorit digunakan untuk kultur kutu air. Nah sisi positifnya berdasarkan pengalaman, si kohe ini 5 hari saja sudah bisa dipanen teman-teman. Nah meskipun kita gunakan air baru, air sumur baru, nah di hari kelima biasanya kita sudah bisa panen minimal sampai 3 kali lipat dari starter awal yang kita berikan teman-teman. Nah kemudian 2 hari setelah panen juga bisa dipanen sampai 3 kali panen teman-teman. Nah secara jumlahnya juga cukup banyak, asal sesuai dengan takaran-takarannya ya teman-teman, jangan terlalu berlebihan karena biasanya teman-teman ngasih kohenya terlalu banyak dan akan membuat hancur air medianya. Oke teman-teman,
kalau kekurangannya dari kohe itu, untuk yang pertama biasanya teman-teman kesulitan nyari kohe dalam jumlah banyak. Nah ya, jadi mungkin jauh dari peternakan ayam, puyuh dan lain sebagainya, jadi teman-teman agak kesulitan mencarinya dan tidak ready di sekitar teman-teman. Kemudian kekurangan berikutnya, nah karena itu dari kohe, otomatis dia akan kotor. Kalau teman-teman salah mengolahnya, akan menyebabkan si media itu rawan rusak teman-teman ya. Jadi memang harus benar-benar hati-hati dengan takaran yang sudah disesuaikan dengan volume airnya. Nah, kemudian kekurangan berikutnya itu karena sumber pakannya yang kurang bersih akan menyebabkan cepatnya tumbuh saya bilang alien ya, jadi pengganggu si kutu air seperti kopepot, terus cyclop dan lain sebagainya yang akan berkompetisi cari makan bareng sama kutu air. Akhirnya kutu airnya kalah dan gagal berkembang. Nah ini yang harus kita waspadai. Nah mungkin teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, ketika sudah mulai ada invasi dari alien-alien itu, nah itu sudah waktunya kita ganti air, kita ganti media yang baru teman-teman. Nah seperti itu gambaran untuk kalau kita pakai kohe. Kemudian yang terakhir, kalau kita pakai air lele teman-teman ya, air lele juga banyak digunakan untuk kultur, terutama buat teman-teman yang memang punya peternakan lele yang cukup banyak. Nah itu recommended juga. Nah, tapi positifnya adalah hasilnya juga cukup banyak. Nah karena memang air bekas lele itu banyak nutrisi yang bisa dijadikan untuk pakan si kutu air. Nah, kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu butuh lelenya itu teman-teman. Nah jadi lelenya juga tidak dan bukan asal lele saja, dia butuh perawatan, butuh makan, pakannya juga harus yang bagus teman-teman. Kalau pakannya kurang bagus, otomatis dia juga nanti kotorannya enggak bagus juga. Nah jadi nanti kurang baik untuk pertumbuhan si kutu airnya teman-teman. Nah kemudian kita juga harus treatment air lelenya itu, tidak bisa didiamkan saja, harus ada probiotik dan lain sebagainya. Nah kemudian kekurangan selanjutnya, kita tetap harus ganti air berkala ya teman-teman. Jadi kalau sudah di atas 10 hari sampai 14 hari biasanya memang nutrisi air yang terkandung di dalamnya semakin berkurang. Jadinya kita tetap harus ganti air secara berkala. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman, gambaran singkat tentang 3 media yang sering digunakan teman-teman untuk kultur kutu air ya. Jadi tetap ada positif negatifnya, tinggal teman-teman menyiasati masing-masingnya seperti apa. Nah teman-teman bisa sesuaikan dengan kesukaan ataupun kondisi di tempat tinggal teman-teman sekalian. Oke, semoga berhasil, semoga memberikan gambaran untuk teman-teman dalam usaha coba kultur pakan alami. Nah terima kasih sudah nemenin saya di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Nah
Terima kasih sudah menemani saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.